Selamat datang di dunia fauna, di mana kita akan menjelajahi keanekaragaman dan keindahan fauna dari hutan terluas hingga samudera terdalam. Ikan batu, juga dikenal sebagai stonefish, adalah salah satu makhluk laut yang paling menakjubkan dan berbahaya di dunia. Dikenal dengan kemampuannya untuk menyamar dan menyerupai batu di dasar laut, ikan batu adalah salah satu pemangsa yang paling licin dan mematikan di lautan. Dalam paragraf ini, kita akan menjelajahi lebih lanjut tentang ikan batu, termasuk penampilannya, habitat, dan bahaya yang ditimbulkannya bagi manusia. Ikan batu adalah jenis ikan laut yang dikenal dengan sejumlah karakteristik unik, terutama kemampuannya untuk menyamar dan bahaya yang ditimbulkannya. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang ikan batu. Penampilan. Ikan batu memiliki penampilan yang sangat menarik dan khas. Mereka cenderung berwarna abu-abu atau coklat dengan bintik-bintik yang menyerupai batu atau karang di permukaan tubuhnya. Struktur tubuhnya tegap dengan duri yang keras menutupi sekujur tubuhnya, mirip dengan batu. Ini adalah salah satu alasan mengapa mereka sulit terlihat dan seringkali tidak terdeteksi oleh mata manusia. Habitat. Ikan batu biasanya hidup di dasar laut di perairan hangat di seluruh kawasan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Mereka dapat ditemukan di perairan dangkal hingga kedalaman yang lebih dalam, seringkali bersembunyi di antara batu, karang, dan pasir laut. Kemampuan untuk menyamar. Salah satu fitur paling menonjol dari ikan batu adalah kemampuannya untuk menyamar dan menyerupai lingkungan sekitarnya. Mereka melakukannya dengan memanfaatkan warna dan pola tubuh mereka yang menyerupai batu atau karang. Ini membuat mereka sangat sulit untuk dikenali oleh pemangsa dan bahkan manusia. Kemampuan ini merupakan pertahanan utama mereka terhadap ancaman di lingkungan laut. Bahaya bagi manusia. Ikan batu dianggap sebagai salah satu ikan paling berbahaya di dunia karena toksin yang mereka miliki. Di bagian dorsal, punggung, mereka terdapat sejumlah duri berbisa yang mengeluarkan racun mematikan. Ketika seseorang tidak sengaja menginjak ikan batu atau mengganggunya, duri-duri ini dapat menembus kulit dan menyuntikkan racun ke dalam tubuh. Dampak dari sengatan ikan batu bisa sangat parah, termasuk nyeri yang luar biasa, pembengkakan, muntah, demam, bahkan potensi kematian jika tidak segera diobati. Perilaku makan. Ikan batu adalah pemangsa yang agresif. Mereka memangsa berbagai jenis mangsa yang melewati dekat dengan tempat persembunyian mereka. Mereka memiliki mulut yang cukup besar dan dapat menelan mangsa mereka dengan cepat. Reproduksi. Ikan batu berkembang biak dengan cara mengeluarkan telur-telur ke dalam air yang kemudian dibuahi oleh sperma jantan. Larva ikan batu akan berkembang dan mengalami perubahan bentuk sebelum akhirnya menjadi dewasa. Upaya perlindungan. Beberapa upaya telah dilakukan untuk melindungi ikan batu dan habitatnya, terutama di tempat-tempat di mana mereka terancam oleh perburuan dan degradasi lingkungan laut. Perlindungan habitat laut dan kesadaran masyarakat tentang bahaya ikan batu sangat penting untuk menjaga keberlangsungan spesies ini. Ikan batu adalah contoh yang menarik tentang adaptasi alam yang unik dan keelokan alam bawah laut, tetapi juga merupakan pengingat akan bahaya yang tersembunyi di dalam keindahan alam liar. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kewaspadaan dan berhati-hati ketika menjelajahi perairan laut yang menjadi rumah bagi ikan batu ini. Ikan batu adalah hewan laut yang menghuni berbagai habitat laut di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Habitat ikan batu dapat bervariasi tergantung pada spesies dan jenis ikan batu tertentu, tetapi secara umum, mereka cenderung menghuni lingkungan berikut. Terumbu karang, banyak spesies ikan batu dapat ditemukan di dekat terumbu karang. Mereka sering bersembunyi di antara karang-karang atau retakan batu. Kemampuan ikan batu untuk menyamar dan menyerupai batu atau karang sangat berguna dalam lingkungan ini, karena membuat mereka sulit terlihat oleh pemangsa dan pengamat manusia. Pasir laut, beberapa jenis ikan batu juga dapat ditemukan di dasar laut berpasir. Mereka mencari perlindungan di antara pasir atau kerikil laut,
berusaha tetap tidak terlihat. Hutan rumput laut, habitat lain yang sering dihuni oleh ikan batu adalah hutan rumput laut. Di sini, mereka mencari perlindungan di antara tanaman laut yang tumbuh di dasar laut. Rumput laut juga dapat membantu mereka menyamar dengan latar belakang lingkungan ini. Perairan dangkal dan kedalaman menengah. Ikan batu dapat ditemukan di perairan dangkal hingga kedalaman yang lebih dalam, tergantung pada spesiesnya. Beberapa spesies lebih sering ditemukan di perairan dangkal, sementara yang lain dapat hidup di kedalaman yang lebih besar. Lingkungan laut lainnya, ikan batu juga dapat ditemukan di sejumlah habitat laut lainnya, termasuk dasar laut berlumpur dan berbatu, sekitar reruntuhan kapal karam, dan di sekitar pulau-pulau dan pesisir. Dengan kemampuannya untuk menyamar dan beradaptasi dengan berbagai jenis lingkungan laut ini, ikan batu menjadi pemangsa yang sangat efektif dalam mengejar mangsa mereka, sekaligus menjaga diri dari ancaman pemangsa potensial. Meskipun mereka berada di berbagai habitat, kemampuan untuk melindungi lingkungan laut dan mengurangi gangguan terhadap ikan batu sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup spesies ini, terutama mengingat bahaya racun yang mereka miliki. Ikan batu adalah pemangsa yang agresif dan memiliki beragam jenis makanan dalam diet mereka. Makanan ikan batu dapat bervariasi tergantung pada spesiesnya dan lingkungan di mana mereka hidup. Berikut adalah beberapa jenis makanan yang biasanya termasuk dalam diet ikan batu. Ikan kecil, ikan batu sering memangsa ikan-ikan kecil yang melewati dekat tempat persembunyian mereka. Mereka menggunakan kemampuan menyamar mereka untuk menyergap mangsa tanpa terdeteksi. Setelah ikan batu menyerang, mereka menelan ikan kecil tersebut dengan cepat. Krustasea, beberapa spesies ikan batu juga memakan krustasea seperti udang, kepiting, dan lobster. Mereka menggunakan duri beracun mereka untuk menangkap mangsa ini. Cumi-cumi dan gurita, ikan batu juga memangsa moluska seperti cumi-cumi dan gurita. Mereka dapat meraih dan mengonsumsi hewan-hewan ini saat melintasi jalur ikan batu. Organisme bentik, ikan batu sering mencari mangsa di dasar laut. Mereka mungkin memangsa organisme bentik seperti invertebrata laut, terutama yang bergerak lambat atau terperangkap di dasar laut. Ikan-ikan lain, beberapa spesies ikan batu juga memakan ikan-ikan lain yang memiliki ukuran yang cukup kecil untuk dimakan. Mereka dapat berburu secara aktif atau bersembunyi dan menunggu hingga ikan-ikan lain mendekat sebelum menyerang. Hewan laut lainnya, selain mangsa-mangsa yang telah disebutkan di atas, ikan batu juga bisa memakan berbagai hewan laut lainnya, termasuk invertebrata seperti kerang dan udang, serta ikan-ikan hias kecil. Kemampuan ikan batu untuk menyamar dan menyergap mangsa dengan cepat membuat mereka predator yang sangat efisien. Meskipun mereka adalah pemangsa yang cukup mematikan dalam lingkungan laut, mereka juga menjadi mangsa bagi beberapa hewan laut, seperti hiu dan beberapa jenis ubur-ubur. Oleh karena itu, ikan batu juga memiliki pemangsa alami yang harus mereka waspadai saat berburu makanan di habitat mereka. Ikan batu memiliki beberapa musuh alami dalam lingkungan laut mereka. Musuh-musuh alami ini biasanya termasuk pemangsa-pemangsa laut lain yang mampu mengatasi pertahanan ikan batu atau yang secara alami memangsa mereka. Beberapa musuh alami ikan batu meliputi hiu, terutama hiu karang dan beberapa spesies hiu lainnya, dapat memakan ikan batu. Mereka memiliki gigi yang kuat dan biasanya mampu mengatasi duri beracun yang dimiliki oleh ikan batu. Ikan pari. Beberapa spesies ikan pari juga merupakan musuh alami bagi ikan batu. Mereka dapat memangsa ikan batu jika mendeteksi keberadaannya. Ikan-ikan besar, beberapa ikan predator besar seperti groupers, snapper, atau baracuda dapat memangsa ikan batu. Mereka memiliki kemampuan untuk menelan ikan batu yang lebih kecil dengan mudah. Ubur-ubur. Beberapa jenis ubur-ubur laut juga menjadi musuh alami bagi ikan batu. Ubur-ubur dapat dengan aman memakan ikan batu karena mereka tidak rentan terhadap racun yang dimiliki oleh ikan batu. Kura-kura laut dapat menjadi pemangsa ikan batu jika mereka menemui ikan batu yang terlalu dekat dengan habitat mereka.
Meskipun ikan batu memiliki pertahanan yang kuat dengan duri beracun mereka dan kemampuan untuk menyamar, beberapa musuh alami ini telah mengembangkan cara-cara untuk mengatasi perlindungan alami ikan batu. Bagi ikan batu, keberadaan musuh-musuh ini adalah ancaman nyata, dan mereka perlu menjaga kewaspadaan dan kesiagaan dalam lingkungan laut untuk menghindari predasi. Ikan batu adalah makhluk laut yang menarik dan memiliki beberapa fakta unik yang membuat mereka menonjol di dunia biologi laut dan perairan tropis. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang ikan batu. Penyamaran yang luar biasa. Ikan batu memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menyamar dan menyerupai batu atau karang di dasar laut. Ini membuat mereka sulit terlihat oleh pemangsa maupun manusia yang mungkin berada di sekitarnya. Ikan paling beracun di dunia. Ikan batu adalah salah satu ikan paling beracun di dunia. Duri-duri beracun yang mereka miliki di sepanjang punggung mereka mengandung racun yang sangat mematikan. Sengatan dari duri ini dapat menyebabkan nyeri yang hebat, pembengkakan, muntah, dan bahkan kematian jika tidak diobati. Kemampuan regenerasi. Ikan batu dapat mengembalikan duri-duri beracun mereka yang hilang. Ini adalah fitur regenerasi yang cukup unik dalam dunia ikan. Hidup dengan diam. Ikan batu dikenal sebagai pemangsa yang pasif. Mereka cenderung bersembunyi dan menunggu mangsa mendekat daripada berburu aktif. Mereka akan diam dan menunggu mangsa untuk melintas dekat sebelum menyerang dengan cepat. Habitat variabel. Meskipun sering ditemukan di terumbu karang, ikan batu juga dapat hidup di berbagai habitat, termasuk pasir laut, hutan rumput laut, dasar laut berlumpur, dan sekitar reruntuhan kapal karam. Kemampuan pergerakan terbatas. Ikan batu memiliki kemampuan pergerakan yang terbatas dan biasanya lebih memilih berenang singkat daripada berenang jauh. Mereka cenderung lebih banyak bergerak dengan menggunakan sirip dada mereka. Pertahanan melalui disuapkan. Selain memiliki duri beracun, ikan batu juga menggunakan makanan yang mereka konsumsi untuk mempertahankan diri. Mereka dapat menelan pasir atau kerikil laut untuk melindungi diri mereka dari pemangsa. Spesies yang beragam. Terdapat berbagai spesies ikan batu yang hidup di berbagai wilayah perairan tropis di seluruh dunia. Beberapa spesies lebih umum daripada yang lain, tetapi semuanya memiliki penampilan yang unik dan strategi berburu yang serupa. Tertua di dunia, ikan batu diketahui telah ada di bumi selama jutaan tahun, dan mereka adalah salah satu hewan laut tertua yang masih ada hingga hari ini. Ikan batu adalah makhluk yang menarik dan penuh dengan adaptasi unik yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dalam lingkungan laut yang penuh dengan bahaya. Meskipun mereka menjadi ancaman potensial bagi manusia, mereka tetap merupakan salah satu contoh yang menarik dalam keragaman hayati laut. Ikan batu seringkali dikelilingi oleh mitos dan legenda, terutama karena sifat beracun mereka yang mematikan. Berikut adalah beberapa mitos yang sering terkait dengan ikan batu. Dewa laut yang terkutuk. Beberapa budaya mungkin memiliki mitos yang mengatakan bahwa ikan batu adalah makhluk yang dikutuk oleh dewa laut. Mitos ini mungkin mencakup cerita tentang bagaimana ikan batu mendapatkan kemampuan untuk menyamar dan memiliki duri beracun sebagai hukuman atas perilaku mereka yang kurang baik. Mitologi pemangsa laut. Dalam beberapa cerita mitologi, ikan batu dapat menjadi simbol pemangsa laut yang kuat dan tidak terkalahkan. Mereka mungkin digambarkan sebagai makhluk yang harus dihindari atau dihormati dalam kisah-kisah ini. Ketidakmungkinan kelangsungan hidup. Beberapa mitos mungkin mengeksagerasi bahaya ikan batu dengan mengklaim bahwa sengatan dari ikan batu selalu berakibat kematian dan bahwa tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup jika disengat oleh ikan batu. Meskipun sengatan ikan batu sangat berbahaya, sebagian besar orang selamat jika mereka mendapatkan perawatan medis segera. Keberuntungan dan keselamatan. Di beberapa budaya, ikan batu mungkin dianggap sebagai simbol keberuntungan atau keselamatan. Ada mitos yang mengatakan bahwa melihat ikan batu dalam lingkungan laut adalah tanda baik, atau bahwa mereka dapat melindungi seseorang dari bahaya jika mereka dihormati.
Kemampuan sihir. Beberapa mitos mungkin menggambarkan ikan batu sebagai makhluk ajaib dengan kemampuan sihir. Mereka mungkin dikaitkan dengan cerita tentang penyembuhan atau perlindungan melalui kemampuan sihir mereka. Penting untuk diingat bahwa mitos dan legenda terkadang memiliki akar dalam budaya dan sejarah masyarakat tertentu, tetapi tidak semua klaim mitologis tentang ikan batu adalah kenyataan. Fakta ilmiah tentang ikan batu yang memiliki duri beracun dan kemampuan menyamar adalah yang paling penting untuk dipahami untuk menghindari risiko sengatan mereka. Ikan batu atau stonefish adalah makhluk laut yang memiliki beberapa keunikan dan kelebihan dalam ekosistem laut, tetapi mereka juga memiliki beberapa kelebihan yang penting untuk dikenali. Berikut adalah beberapa kelebihan ikan batu. Keselarasan dengan lingkungan. Kemampuan ikan batu untuk menyamar dan menyerupai batu atau karang di dasar laut adalah kelebihan utamanya. Ini membantu mereka bertahan hidup dengan berkurangnya risiko dari pemangsa dan memungkinkan mereka menjadi predator yang efisien. Penting dalam ekosistem. Meskipun ikan batu merupakan predator yang mematikan bagi banyak jenis mangsa, mereka juga merupakan bagian penting dari rantai makanan di ekosistem laut. Mereka membantu mengendalikan populasi beberapa mangsa dan menjaga keseimbangan ekosistem perairan tropis. Daur ulang nutrien. Sisa-sisa makanan dan kotoran yang dihasilkan oleh ikan batu memberikan nutrien penting untuk ekosistem laut, mempengaruhi siklus nutrien dan ekologi dasar laut. Keragaman spesies. Terdapat berbagai spesies ikan batu yang hidup di berbagai wilayah perairan tropis di seluruh dunia. Ini berkontribusi pada keragaman hayati laut dan biodiversitas di ekosistem terumbu karang. Konservasi lingkungan. Kehadiran ikan batu yang memiliki peranan sebagai predator juga membantu melindungi terumbu karang dari kerusakan yang disebabkan oleh hewan herbivora yang makan terumbu karang. Ini dapat berdampak positif pada kesehatan dan kelangsungan terumbu karang. Studi ilmiah. Ikan batu telah menjadi subjek penelitian ilmiah yang mendalam, membantu ilmuwan memahami perilaku, adaptasi, dan evolusi spesies laut. Studi ini dapat memberikan wawasan berharga tentang ekologi perairan tropis dan adaptasi makhluk hidup di habitat yang penuh tantangan. Meskipun ikan batu memiliki berbagai kelebihan ini dalam ekosistem laut, mereka juga dapat menjadi ancaman potensial bagi manusia jika tidak dihormati dan ditemui tanpa waspada. Penting untuk menjaga kewaspadaan ketika berada di lingkungan laut yang merupakan habitat bagi ikan batu untuk menghindari sengatan beracun mereka yang berbahaya. Dalam penutup, ikan batu, atau stonefish, adalah contoh menarik dari makhluk laut yang penuh dengan misteri dan keunikan. Dengan kemampuan luar biasa untuk menyamar, bersama dengan duri beracun yang mematikan, mereka telah memikat perhatian ilmuwan dan peminat biologi laut. Meskipun memiliki reputasi sebagai predator berbahaya, ikan batu memiliki peran penting dalam ekosistem laut dan membantu menjaga keseimbangan populasi spesies lain di perairan tropis. Namun, keberadaan mereka juga menjadi pengingat akan pentingnya melindungi lingkungan laut dan menjaga kewaspadaan saat menjelajahi lautan yang menjadi rumah bagi makhluk ini. Dengan pemahaman dan kehati-hatian yang tepat, kita dapat berbagi lautan ini dengan ikan batu dan makhluk laut lainnya dengan selamat sambil menjaga keindahan dan keberagaman alam bawah laut. Dan itulah cerita luar biasa dari kehidupan fauna yang telah kita bagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentu saja subscribe. Terima kasih telah bergabung dengan kami di dunia ajaib kehidupan fauna.